Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini seperti ada beberapa request dari teman-teman bahwa hari ini kita mau latihan soal tentang FR untuk SKB Guru SD tentunya. Jadi di sini hanya 10 soal yang saya sampaikan dan insya Allah nanti teman-teman bisa lihat apakah termasuk VR atau tidak. Nah, jadi di sini caranya nanti saya akan membacakan teman-teman soalnya dan ketika saya sudah membacakan soal dan optionnya, nanti saya akan kasih teman-teman jeda untuk berpikir kira-kira jawabannya yang mana. Jedanya mungkin sekitar 5 detik atau berapa detik ya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soalnya ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama ini, Andi mendapatkan soal daring dari gurunya. Soal-soalnya sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa soal. A-nya itu 4 titik-titik 4 sama dengan 8. Sedangkan yang B-nya adalah 4 titik-titik 2 sama dengan 2. Kemudian yang C-nya adalah 5 titik-titik 2 sama dengan 10. Sedangkan yang D-nya adalah 8 titik-titik 2 sama dengan 4. Saat melihat soal, Andi merasa kesulitan. Ia tidak mengerti maksud dari soal tersebut. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi Andi, kesulitan yang sebenarnya dialami Andi adalah A. Kurang memahami perhitungan, yang B adalah kurang memahami konsep, sedangkan yang C adalah kurang memahami simbol, sedangkan yang D adalah kurang memahami nilai tempat. Jadi jawabannya adalah Oke, jadi jawaban untuk nomor satu ini adalah yang C, yaitu kurang memahami simbol. Ya, jadi di sini sedikit keterangannya. Jadi untuk matematikanya memang ada beberapa simbol di sini ya. Jadi permasalahan di soal tersebut terkait dia dengan simbol dalam perhitungan. Di mana untuk soal tersebut digunakan simbol yaitu yang A-nya itu adalah penjumlahan, kemudian yang B-nya adalah pengurangan, sedangkan yang C-nya adalah perkalian, kemudian yang D-nya adalah pembagian ya. Jadi siswa ini Andi ini merasa kebingungan karena dia tidak paham tentang simbol-simbol yang ada di matematika ya. Oke, next kita ke soal nomor 2. Salah satu perkembangan kognitif manusia menurut Piaget adalah operasional konkret. Terkait hal itu, operasional konkret memiliki batasan usia yang berkisar antara A 0,12 tahun, 0 sampai dengan 2 tahun, sedangkan yang B adalah 2 sampai dengan 7 tahun, sedangkan yang C adalah 7 sampai dengan 11 tahun, sedangkan yang D adalah 11 sampai dengan 15 tahun. Jadi jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang C, yaitu operasional konkret itu berkisar antara umur 7 sampai dengan 11 tahun. Oke, kita analisis sedikit tentang optionnya. Jadi di sini untuk 0 sampai dengan 2 tahun itu adalah Piaget, menurut Piaget itu ada termasuk di sensori motorik. Sedangkan 2 sampai dengan 7 tahun itu termasuk dari pra operasional. Sedangkan yang 11 sampai dengan 11 sampai dengan usia ke atas sebenarnya ya, tapi di sini saya pakai ring 15 tahun. Jadi ini termasuk dia operasional formal ya. Oke, next kita ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini Bu Hanif sedang melakukan bimbingan belajar kepada peserta didiknya yang memiliki kesulitan dalam belajar. Di dalam bimbingan, Bu Hanif sering mengucapkan tentang atas, bawah, samping, sudut, jauh, dan dekat. Dengan keadaan seperti itu, Bu Hanif sedang memberikan pemahaman tentang konsep A. Bilangan, yang B adalah ruang, sedangkan yang C adalah waktu, yang D adalah relasi antar nilai. Jadi jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang B, yaitu tentang ruang. Oke, di sini sedikit penjelasan. Jadi untuk bilangan itu biasanya kosakatanya itu termasuk banyak, kemudian sedikit, kemudian ada 1, 2, dan beberapa yang lainnya. Sedangkan untuk waktu itu bisa ya kita
diucapkan dengan sebentar, kemudian lama, kemarin, besok, dan beberapa hal yang lainnya tentunya. Sedangkan untuk relasi antar nilai itu kata-katanya adalah lebih besar, kemudian ada lebih kecil, kemudian sama dengan, dan ada beberapa lainnya juga. Next kita ke soal nomor 4. Jadi untuk soal nomor 4 ini, jadi ini ada beberapa urutan. Ini urutannya acak ya. Jadi perhatikan tahapan pendekatan saintifik berikut. Yang pertama adalah menanya, sedangkan yang kedua adalah mengumpulkan informasi, sedangkan yang ketiga adalah mengamati, kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan. Sedangkan yang nomor 5-nya adalah mengasosiasi. Jadi urutan yang tepat terkait pendekatan saintifik yang sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah adalah yang A 12345, kemudian yang B adalah 32145, sedangkan yang C adalah 53421, yang D adalah 3125 dan 4. Jadi jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang D, yaitu 3, 1, 2, 5, dan 4. Oke, jadi sedikit penjelasannya. Jadi pendekatan saintifik ini merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, ya. Jadi di sini saintifik itu ketika kita membuat RPP juga pasti ada pendekatan semacam ini, karena kalau tidak salah ini bisa dikatakan wajib di dalam pembuatan RPP harus kita menggunakan pendekatan semacam saintifik seperti ini. Tapi nanti tergantung juga materinya, tapi yang saya perhatikan RPP sebelum masa pandemi seperti ini kebanyakan memang menggunakan pendekatan saintifik, apalagi ketika kita melakukan pelatihan kurikulum 2013 ini, banyak RPP yang dikasih oleh pelatih itu menggunakan pendekatan saintifik. Oke, next kita berikutnya ke soal nomor 5. Jadi prioritas utama yang harus dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran terpadu adalah A. Pemetaan kompetensi dasar, yang B adalah penentuan topik, yang C adalah penjabaran kompetensi dasar, yang D adalah pengembangan silabus. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang A, yaitu pemetaan kompetensi dasar. Jadi di sini pembelajaran sedikit penjelasannya. Jadi pembelajaran terpadu itu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Oke, jadi ini karena dia terpadu, otomatis nanti kita melakukan yang namanya pemetaan kompetensi dasar. Kira-kira kompetensi dasar mana yang memang terkait dia dengan satu sama yang lain. Misalnya tentang mata pelajaran IPA dan IPS memang menggunakan yang namanya terpadu. Nah, untuk IPA itu kira-kira terkait dia dengan materi apa yang bisa sama ya. Misalnya materi tentang fisikanya itu, kemudian tentang biologinya itu bisa dalam satu bab ya. Ini tergantung KD-nya apakah dia terkait dengan satu yang sama yang lainnya. Oke, next kita beralih ke di sini ada penjelasannya sedikit ya. Jadi, penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu dapat dimulai dari penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan, mempelajari kompetensi-kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran berikut hasil belajar dan indikator-indikator pencapaiannya. Jadi ini hampir sama dengan penjelasan saya yang tadi ya. Oke, next kita ke soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik. Nah, ini kecualinya ya. Jadi A menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. Kemudian yang B adalah memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. Kemudian yang C adalah penambahan dalam kemampuan motorik halus. Kemudian yang D memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jadi jawaban nomor 6 adalah Oke, jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang D ya.
Dimana di sini sedikit penjelasannya itu terkait dia dengan keterampilan motorik halus. Jadi untuk keterampilan motorik halus itu merupakan tindakan si kecil menggunakan otot-otot kecilnya seperti otot-otot di tangan dan jari untuk mengontrol benda berbagai bentuk dan ukuran. Jadi di sini untuk aspek fisiknya memang kita bisa memperhatikannya juga sama seperti option yang A ini kan menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. Jadi ini otomatis tentang fisik, apalagi yang B ini sudah tampak jelas ada fisiknya. Jadi makanya di sini yang tepat jawabannya adalah yang D ya, kecualinya itu adalah yang D. Oke, next kita ke nomor 7. Jadi di sini dalam melaksanakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi dan informasi. Kegiatan ini termasuk dari kompetensi A. Pedagogik, kemudian yang B adalah kepribadian, kemudian yang C adalah sosial, sedangkan yang D adalah profesional. Jadi jawaban nomor 7 adalah Oke, jadi untuk nomor 7 ini adalah yang A, yaitu tentang pedagogi. Jadi di sini perlu teman memperhatikan tentang dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi bagaimana terkaitan dia dengan proses belajar mengajar, dia memanfaatkan yang namanya TIK, otomatis ini termasuk dari pedagogik. Jadi di sini supaya teman-teman tidak salah juga, karena pedagogik, kepribadian dan profesional ini kan memang membutuhkan yang namanya keterampilan TIK. Tapi di sini untuk profesionalnya memang secara pribadinya kalau dia sudah bisa nanti dia akan mengoperasikannya, maka itu termasuk di dalam pedagogiknya ya. Mungkin ini penjelasannya, tapi nanti tergantung teman-teman, pendapat teman-teman kira-kira yang tepat yang seperti apa, karena di sini kita sambil diskusi, karena semakin banyak kita belajar maka makin banyak yang kita tahu. Menurut kita ini si A salah, ini si B yang salah, atau yang si C ini benar, ini murni karena dari proses belajar kita. Jadi semakin kita belajar makin banyak yang kita tahu dan bisa kita menuangkan pendapat kita bahwa pernyataan si A dan B dan C itu salah ya. Oke, next kita ke nomor 8. Jadi penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme, sedangkan yang B adalah authentic assessment, kemudian yang C adalah efektif, sedangkan yang D adalah kondusif. Jadi jawaban nomor 8 adalah Oke, jadi jawaban nomor 8 adalah yang B, yaitu authentic assessment, di mana penjelasan singkatnya tentang penilaian autentik ini adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dan dalam melayani tugas-tugas dan menyelesaikan masalahnya. Jadi ini jelas dia adalah penilaian autentik karena dia memiliki karya yang bisa mendemonstrasikannya, kemudian bisa kita nilai dari hasil post-test dan segala macamnya. Oke, next kita beralih ke soal nomor 9. Jadi di sini seperangkat aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru disebut A. Norma guru, sedangkan yang B adalah aturan guru, yang C adalah kode etik guru, yang D adalah falsafah guru. Jadi jawabannya adalah Oke, jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang C, yaitu kode etik guru, yang namanya juga dalam rambu-rambu di sekolah dan diikuti oleh para guru, otomatis ini disebut juga sebagai kode etik guru. Oke, di sini ada saya cantumkan sedikit dia terkait dia dengan kode etik guru. Jadi teman-teman bisa mendownload PDF-nya di internet terkait dia dengan kode etik guru. Di sini saya cuma mencatutkan sedikit saja isi dari PDF tersebut. Jadi isinya adalah guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi dan pengabdiannya. Oke, next kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir.
Jadi di sini untuk soal nomor 10 itu adalah dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang akan ditetapkan. Kemudian yang B adalah SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Jadi terdapat pada silabus yang telah ditentukan. Kemudian yang C adalah alat bahan sumber belajar yang digunakan. Sedangkan yang D adalah kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik pensekoran. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah Oke, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang B, yaitu SKKD-nya yang harus kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yang perlu kita ketahui adalah SKKD-nya terlebih dahulu. Kalau kita sudah istilahnya mengetahui tentang SKKD-nya, baru kita bisa menentukan alokasi waktu, kemudian kira-kira apa yang kita butuhkan dalam proses belajar mengajar, misalnya alat dan bahannya kira-kira apa, kemudian metode yang kita pakai untuk KD yang ini apa, dan segalanya. Nah, baru nanti kita juga bisa melakukan yang namanya cara penilaian, instrumen yang kita gunakan untuk penilaian, apakah kita menggunakan post-test dan pre-test, ataukah menggunakan pilihan ganda dan segala macamnya. Jadi untuk merumuskan tujuannya itu ya perlu kita mengetahui dulu terlebih dahulu istilahnya SKKD-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini sedikit penjelasannya juga. Jadi di sini adalah tujuan pembelajaran yang baik adalah yang terukur dan operasional, mengandung satu perilaku peserta didik yang akan diukur, bukan dua atau lebih perilaku yang diukur. Ya, jadi untuk membuat tujuannya, otomatis kita harus memiliki tujuan untuk bisa mengubah peserta didik tersebut. Jadi dari segi apapun ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Next video kira-kira kita mau bahas apa, teman-teman boleh komentar. Nanti saya akan usahakan membuat contoh soal yang lainnya untuk teman-teman latihannya. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.